Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang bahasa pemrograman Swift. Dan di video ini kita akan membahas tentang protokol di Swift. Apa itu protokol? Langsung saja kita mulai. Jadi protokol itu adalah sebuah kontrak atau bisa disebut juga dengan blueprint. Artinya protokol itu hanya mendefinisikan aturan-aturan. Jadi dia itu tidak menjalankan sebuah kode, tidak menyimpan data, dan tidak digunakan untuk membuat sebuah objek. Nah, itu berarti kalau kita menerapkan sebuah protokol, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Supaya lebih jelas, langsung saja kita lihat contoh kodenya. Misalnya kita ingin membuat sebuah sistem login sederhana. Kita bisa coba buat dulu protokolnya. Jadi untuk menulis protokol, kita menggunakan keyword protokol, kemudian nama protokolnya. Misalnya untuk case kita pakai nama loginable. Seperti ini. Kemudian di dalam protokolnya kita bisa tentukan aturan yang harus diterapkan. Misalnya ketika menerapkan protokol loginable, saya ingin tipe datanya itu akan menerapkan sebuah function yang namanya login. Kemudian function ini akan menerima dua parameter, yaitu username dan juga password seperti ini. Kemudian functionnya akan mengembalikan sebuah boolean seperti ini. Nah, ini berarti jika tipe data kita, struct atau class mengikuti protokol loginable, maka mereka wajib menerapkan fungsi login dengan parameter username dan password, dan fungsinya harus mengembalikan nilai boolean. Coba sekarang kita buat kelas yang akan menerapkan protokol ini. Misalnya di bawah sini kita tulis kelas user, kemudian untuk menerapkan protokol kita gunakan titik 2, terus nama protokolnya loginable. Oke, kemudian di dalam kelas ini kita harus terapkan function login. Berarti ini bisa kita copy paste, kemudian kita taruh di dalam sini. Terus kita buat implementasi dari function ini. Misalnya kita akan cek if username sama dengan admin dan passwordnya sama dengan 1234, maka dia akan mengembalikan nilai true. Nah, kalau tidak, maka dia akan mengembalikan nilai false. Oke, cukup seperti ini untuk function loginnya. Nah, sekarang kelas user sudah mengikuti aturan dari protokol loginable. Kalau kita tidak menuliskan function login ini, maka di Swift akan menampilkan error karena ini wajib. Misalnya kita coba komentari function login ini. Nah, di sini kelas user kita akan error karena dia tidak menerapkan function login. Begitu teman-teman. Terus ini kita bisa hapus kembali komentarnya. Sekarang kita buat juga objek dari kelas user ini. Di bawah sini kita tulis user, kemudian kita panggil kelas user. Terus misalnya kita ingin lihat hasil dari function login, tulis user login, kemudian username-nya misalnya kita isi admin dan juga passwordnya 1234. Kemudian kita coba print variable result. Kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, begitu teman-teman, kita sudah membuat sebuah protokol. Jadi, protokol itu seperti aturan yang harus dipenuhi kalau tipe data kita menerapkan sebuah protokol. Oke, kita juga bisa membuat protokol yang berisi properti. Misalnya, kita ingin membuat aturan bahwa setiap user harus memiliki username. Kita buat protokol seperti ini. Misalnya ini kita hapus dulu, kemudian kita tulis protokol, kemudian nama protokolnya kali ini kita kasih nama user info, kemudian di bawah sini kita bisa buat aturan dia harus menerapkan username bertipe string. Kemudian variabel ini bisa dibaca, jadi kita perlu tulis seperti ini. Nah, get di sini berarti properti tersebut minimal harus bisa dibaca. Artinya kita harus bisa mengambil nilainya, tapi tidak wajib bisa mengubahnya. Sekarang kita buat sebuah struct yang akan mengikuti protokol user info.
Di bawah sini kita bisa tulis struct, terus namanya member, lalu kita terapkan protokol user info, lalu di dalam sini coba kita tunggu sebentar. Nah, ini akan error. Di sini teman-teman bisa coba klik errornya, kemudian di sini coba di fix. Nanti otomatis ditambahkan aturan sesuai protokol user info. Nah, terus untuk struct-nya udah selesai. Di bawah sini kita coba buat instance dari struct member. Kita bisa buat variabel member, kemudian kita panggil struct-nya, terus username-nya kita isi misalnya Andi123. Terus di bawah sini kita print member.username. Terus kita coba running. Nah, hasilnya Andi123. Sekarang coba kita hapus get di protokol user info. Nah, ini kalau kita hapus get-nya itu akan terjadi error karena kita perlu secara eksplisit menuliskan apakah properti ini bisa dibaca atau di-set gitu. Nah, untuk sekarang kita bikin propertinya bisa dibaca saja. Nah, coba sekarang kita ubah aturan protokolnya. Misalnya kita ingin username tidak hanya bisa dibaca, tapi juga bisa diubah. Nah, caranya kita ubah protokolnya. Di sini kita perlu tambahkan set. Nah, sekarang kita bisa lakukan seperti ini. Misalnya di bawah sini kita tulis member.username. Terus kali ini kita ganti username-nya jadi admin. Terus kalau kita jalankan, nah ini terjadi error karena kita membuat instance member itu menggunakan konstanta. Jadi perlu kita rubah jadi variabel seperti ini. Nah, jadinya sekarang properti username bisa diubah. Oke, begitu teman-teman untuk protokol di Swift. Singkat saja untuk video kali ini, kita sudah belajar cara membuat dan menerapkan protokol dan melihat perilakunya ketika kita menerapkan protokol tersebut. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.